بركة وفقد موجع. Saya protes sekarang, maka itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, segera ganti Kapolri, Pak. Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Pada tahun 2007, Fahmi Tamami dibentuk, yang menginisiasi saya. Kemudian saya yang mengontak ulama-ulama saya, bukan saudara Habib Rizik Syihab. Habib Rizik tidak saya kontak, tidak berkonsultasi. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Masya Allah, astagfirullahaladzim, dengan kesombongannya, dengan keyakinannya, dengan Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya pendiri Fahmi Tamami, dengan ini saya bubarkan Fahmi Tamami. Masya Allah. saya ketawa, bukan ketawa juga, kaget juga, kok bisa begini nih Pak Rizik. Kiai-kiai yang telanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar Eski, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Rhoma Irama langsung klarifikasi. Loh, saya yang bikin, saya yang undang para tokoh, dan saya nggak pernah undang Habib Rizik. Tiba-tiba yang nama saudara Rizik Syihab nih nggak disetujui sama Kumham. Nah, karena beliau habis pernah ditangkap, hukum ada kaitan hukum lah masa gitu. Coba diganti aja. Nah kita ganti. Nah ketika saya mau ganti itu, nah sudah diganti kan, Rizik Syihab tidak lagi sebagai pendiri. Bocengers, Fahmi Tamami adalah singkatan dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musyallah Indonesia. Didirikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Rhoma Irama nggak main-main waktu itu. Dia undang banyak tokoh Islam nasional untuk gabung. Salah satunya Kiai Haji Zainuddin MZ yang terkenal sebagai Dai Sejuta Umat. Tapi yang unik, Habib Rizik tidak diundang, kata Rhoma sendiri. Sekarang saya harus menyikapi pernyataan dari saudara Rizik Syihab yang menyatakan bahwa beliau adalah pendiri Fahmi Tamami dan membubarkan Fahmi Tamami.
Ini tentu saja buat saya sesuatu yang absurd, yang lucu lah, mohon maaf ya. Karena menurut penuturan beliau yang saya lihat di media bahwa beliaulah pendiri Fahmi Tamami dan beliaulah yang katakanlah disebutkan ulama-ulama tokoh pendiri Fahmi Tamami itu ya. Baik, saya ingin jelaskan secara kronologis berdirinya Fahmi Tamami. Bahwa pada tahun 2007 Fahmi Tamami dibentuk yang menginisiasi saya. Kemudian saya yang mengontak ulama-ulama saya, bukan saudara Habib Rizik Syihab. Pertama yang saya kontak adalah pimpinan Ketua Umum Nahdlatul Ulama almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, al-maghfurullah, amin. Yang kedua saya kontak Prof. Din Samsuddin, saat itu beliau sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Yang ketiga saya kontak Profesor Tarmizi Tahir, beliau adalah mantan Menteri Agama dan saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kemudian saya kontak Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Kemudian saya kontak Kiai Haji Zainuddin MZ. Habib Rizik tidak saya kontak, tidak berkonsultasi. Yang saya kontak beliau ini semua. Yang berkomunikasi saya, bukan saudara Rizik Syihab. Kalau saudara Rizik Syihab menyebutkan nama-nama itu, beliau tahu dari foto yang saya buat, foto penggagas, foto yang merestui apa ini, pendirian ini. Lalu diantar oleh sekjen yang ketiga, yaitu Kiai Haji Lutfi Zubaid. Antar nih ke rumah Habib Rizik Syihab, serahkan nih. Jadi beliau tahu tuh nama-nama ulama yang kemarin dia sebutin sama beliau. Tahunya dari foto itu. Bukan beliau berkomunikasi, nggak ada. Saya yang komunikasi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dengan kesombongannya, dengan keyakinannya, dengan Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya pendiri Fahmi Tamami. Dengan ini saya bubarkan Fahmi Tamami. Masya Allah. Saya ketawa, bukan ketawa ya, kaget juga. Kok bisa begini nih Pak Rizik? Waduh, ini udah kayak sinetron di mana pemeran figuran ngaku jadi produser. Nah sekarang Ana mau tanya ke Antum, Bocengers, kalau Antum bukan pendiri, nggak diundang, tiba-tiba datang dan teriak, bubar, itu normal nggak? Apa komentar Antum? Tulis di bawah, Ana pengen baca. Gaya bicara yang memecah umat Bocengers, yang bikin Ana geleng-geleng kepala adalah gaya bicara Habib Rizik yang sering meledak-ledak. Selain itu dia juga minta Kapolri diberhentikan. Katanya Kapolri sekarang enggak beriman. Alasannya, waktu dia melapor soal pengajiannya yang dibubarkan, laporannya enggak diterima. Allah mudah-mudahan Kapolri segera diberhentikan, diganti dengan Kapolri yang baik, yang beriman bertakwa kepada Allah, yang enggak diam kalau pengajian dibubarkan, yang enggak diam kalau umat diadu domba. Kapolri yang betul-betul ingin menjaga keamanan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Insya setuju Kapolri diganti. Lagi pula udah kelamaan nih Kapolri, saudara. Udah kelamaan, saya jadi bingung kok. Begal nasab kemarin dibiarkan, orang yang maki-maki agama dibiarkan, semua kita laporkan, saudara. Abu Janda itu kita laporkan, Ade Armando itu kita laporkan. Siapa yang nggak dilaporkan? 70 lebih laporan kita buat ke Mabes Polri, saudara, supaya mereka yang hina ulama, mereka yang hina kiai, mereka yang bubarkan pengajian ditangkap, diproses. Tidak satu pun laporan diproses, saudara. Saya protes sekarang. Maka itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, segera ganti Kapolri, Pak. Ganti, masih banyak jenderal yang baik, jenderal yang bagus, jenderal yang siap untuk bekerja buat bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Bukan kita nggak proses, saudara. Nggak dilayanin, saudara.
termasuk Fuad Monyet sampai sekarang nggak dilayani tuh. Saudara, ujung-ujungnya rapat adat, saudara. Coba pikir logis, akhi, urusan laporannya nggak diterima langsung, loncat ke tuduhan nggak beriman. Ini udah kelewatan logika sehat. Nah, ini pertanyaan yang paling bikin ana heran, Bocengers. Dengan track record yang sering bikin gaduh, masih ada aja umat yang fanatik dan bela mati-matian. Ana paham.